Ibu. Ibu Yuing. Aku sangat merindukanmu. Ibu juga merindukanmu. Ibu coba cicipi teh upacara ini dulu. Datang dari Yunnan. Dan ada kue-kue ini enak sekali tidak bisa didapat di luar. Ibu tahu semuanya sangat berharga di istana. TAPI, tidak ada yang lebih berharga daripada melihatmu. Biarkan aku melihat wajahmu. Ibu jangan seperti ini. Hanya beberapa bulan saja. Putrimu tidak berubah sama sekali. Ibu tidak percaya, lihatlah. Benarkan kipasmu ini. Kipas ini diberikan langsung oleh Nyonya Ru. Ibu jangan seperti ini. Walaupun putrimu berubah hanya status dan penampilan, orangnya tetap sama. Ibu Yuing tidak bermaksud begitu. Tapi kota terlarang bukan tempat biasa. Dan aku dengar Nyonya Ru di istana sangat kejam. Aku khawatir kamu akan menderita karena harus tunduk pada orang lain. Seperti kata pepatah, tunduk untuk bertahan. Hidup seperti ini tidak asing bagi Yuing. Yuing juga tidak takut menderita lagi. Bisakah kamu menghadapinya? Ayah menikahi banyak wanita Yuing. Sejak kecil melihat ibu disakiti oleh istri-istri lain. Kamu juga pernah bilang padaku, sangat menyesal karena dulu terlalu menonjol. Suka bersaing. Tidak mau tunduk pada istri utama. Hasilnya mereka bersatu melawan kita. Membuat kita memiliki status seperti ini di rumah. Sekarang Nyonya Ru seperti istri utama Yuing dulu. Mencoba segala cara untuk mengujiku. Apakah benar-benar sebodoh itu? Yuing mana mungkin tidak bisa pura-pura bodoh. Sepintar apapun pura-pura bodoh untuk menyenangkannya. Agar dia merasa aman dan memanfaatkanku. Jalan yang kamu tempuh tidak mudah. Ibu benar-benar merasa kasihan padamu. Perbuatan ibu dulu penuh penyesalan. Hari ini putri pasti bisa membalas keadilan untukmu. Apalagi jika bukan karena nasihat ibu, menyuruh putri membawa lebih banyak uang ke istana. Bagaimana mungkin putri bisa lancar dalam segala hal? Aku takut mereka hanya mengenal uang bukan orang. Yuing. Ini adalah yang terakhir. Yang terakhir. Uang yang kamu bawa ke istri terakhir kali. Tabungan dan mas kawinku hampir habis kamu pakai. Kali ini aku menguras habis dan meminjam dari keluarga di ibu kota. Baru bisa mengumpulkan uang ini. Kamu terima dulu. Uang ini lebih penting ada di sisimu daripada ada di sisiku. Putri pasti akan memanfaatkan uang ini dengan baik. Selamat Yuing. Paman, ada apa sampai harus datang sendiri mencariku? Tentu saja Nona Ru menyuruh hamba untuk melakukan sesuatu. Nona Ru. Ini pasti ibumu Nyonya Hou. Ya paman, hormat paman. Sejak Yuing masuk istana, banyak dibimbing dan dijaga oleh paman. Ini sedikit hadiah. Wah, sungguh tidak enak. Nyonya terlalu baik. Sebetulnya ini semua adalah tugas hamba. Oh ya, Nona tahu Nyonya masuk istana. Jadi dengan khusus mengizinkan kalian berdua. Untuk pergi ke RU Yiguan melukis sebuah gambar. Sebagai kenang-kenangan. Baiklah, baiklah, ayo ibu kita pergi. Terima kasih paman. Status sebagai selir memang berbeda. Barang-barang hadiah dari selir Ji dan selir Rong jauh lebih rendah dari milik Nona Ru. Hah, Yuing hanya beruntung saja. Ercun, jangan marah kalau kami jujur. Aku tahu kamu sangat menyayangi kakakmu itu. Tapi jujur saja, dari segi bakat dan moral, jangan bilang dia tidak sebanding denganmu. Bahkan Runing dan Yuan Qi jauh lebih baik darinya. Hah, dia sudah pergi, ngapain dibahas lagi? Hamba memberi salam kepada beberapa nona. Paman Qi? Hei Paman Qi, kapan kamu kembali? Baru saja tadi. Kasus di Zhongrenfu hanya kesalahpahaman. Oh ya, hamba belum mengucapkan selamat kepada Nona Mingsu, Nona Paihui, dan Nona Ercun atas pengangkatan kalian bertiga. 3 nona yang mulia, seperti naga dan phoenix. Bisa melayani yang mulia. Sungguh patut dirayakan. Tidak perlu sopan. Budak itu tidak menunda tuan kecil. Mundur dulu. Minta ayah yang saleh untuk menghukum Ercun. Tidak peduli bagaimana ayah yang saleh menghukum. Ercun tidak akan memiliki setengah keluhan.
Kenapa aku harus menghukummu? Sister Shu adalah aku yang meracuni pikiran dengan makanan dingin. Aku gila. Itu sebabnya dia keluar dari istana. Tapi Erchun tidak tahan. Tapi minta keadilan untuk saudara perempuan Qi. Itu sebabnya ayah yang saleh diabaikan. Minta ayah yang saleh untuk menghukum Erchun. Penyebab besar. Bagus sekali. Aku bilang pada diriku sendiri, meskipun Kasim adalah budak, tapi lebih baik menjadi budak di kota terlarang daripada di luar. Mampu membuat orang kaya. Hasilkan uang dan hasilkan uang. Penyebab besar yang tak ada habisnya. Tapi Heshen meninggal lebih dari 1 dekade. Ayahmu yang saleh aku khawatir selama lebih dari 10 tahun. Yang disebut penyebab besar. Sebenarnya itu adalah dosa. Ayah yang saleh jangan katakan itu. Apa yang harus Anda katakan? Hei, aku melibatkan Luan saat ini. Dunia ini juga hidup. Meskipun hal-hal tidak akan pernah berakhir. Tapi hubungan saya dengan Hehe seperti air Sungai Kuning. Cara mencucinya tidak bisa. Saya khawatir ketiga saudara perempuan Anda akan terlibat. Namun, Erchun bertindak secara impulsif. Minta ayah yang saleh untuk menghukum Erchun. sebab dan akibat dari semuanya, Xiao Linzi sudah memberitahuku. Tidak ada yang salah denganmu. Belum lagi Yuan Qi. Juga tidak di Shuning. Salahkan saya hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu egois. Kesalahanmu dalam hidupku. Kalau tidak ketiga saudara perempuan Anda memiliki perasaan yang baik di masa lalu, bagaimana bisa begitu buruk? Hei! Jangan menangis, jangan menangis. Hei! Aku sudah mati. Meskipun nanti Kaisar akan menghukumku, aku tidak akan menderita banyak. Tapi kamu berbeda. Sekarang kamu sudah menjadi dayang. Di masa depan di dalam istana, kamu masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh. Kamu harus memikirkan dirimu sendiri. Urusan ayah angkat. Kamu tidak perlu ikut campur lagi. Nyawa ayah angkat Erchun adalah yang kamu selamatkan dulu. Aku pernah bersumpah. Aku harus menjadi selir kerajaan untuk menjamin keselamatanmu, agar kamu bisa menikmati masa tua dengan tenang. Jika ayah angkat tidak memberiku kesempatan untuk menebus kesalahanku hari ini, Erchun akan terus berlutut. Memohon ayah angkat memenuhi permintaanku. Mohon ayah biarkan aku menebus dosa untuk kakak Shu dan diriku sendiri.